doanya. Pokok doanya. Yang dicat di sesi para puan tolong dilihat juga ya. Berarti Kan tambah dua toh? Iya, hanya dua. Iya. Yang lain Ini dua, sudah tapi ada. ada yang mau didoakan lagi boleh ditambahin. Kenapa kena muncul? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat jadi ayo. Tapi itu kita kuat ini pasti kan. Bagaimana, ada yang perlu ditambah pokok doanya? Kalau sudah kalau tidak ada biar kita. Sudah boleh. Sudah boleh ya. Yang tercatat kan ada dua itu udah tambahan. Terus, itu tambahan, berarti sudah ada. Inang Siadari kok belum ada suaranya ya? Iya, masih di unmute. Mic-nya belum dibuka. Padahal, suruh tanya Reta aja ya. Gambar mic-nya itu aja, tinggal dia klik. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu kita tunggu. Petugas-petugasnya kalau sudah ready, sudah siap, bisa kita mulai ya. Bagaimana Deborah, Ina Deborah? Bisa kita mulai? Oke. Sudah. Ya, baik. Baiklah, selamat sore dan shalom buat kita semua. Sore hari ini seperti yang sudah diagendakan, itu adalah PHD Gabungan Para Puan, dan pada kesempatan sore ini akan dibawakan oleh Ina Deborah. Dan untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita, dan acara berikutnya untuk nyanyian, doa pembukaan, dan doa syafaat saya serahkan kepada yang bertugas. Dipersilahkan. Silahkan Eda Mama Reni untuk membawa saat teduh dan nyanyian pembuka. Oh iya. Sebelum kita memulai ibadah, Amang dan ibadah saat teduh selesai. Amang dan Inang, mari kita buka buku endek kita nomor 11 ayat 1 dan 2. Ahama ende honoku. Rapa mengedeh maita amang dohot Inang. Ahama ende honoku. Asa puji oku. Ale Tuhan de bataku. Sayuru piagogo. Ai dan terpajojorahu. Pirohom diahu. Alanihu pujihu. Tung maribu halido. Ayat 2.
sesungguh lima roh aku mangedehon gogomi dohot asini rohamu rodiha basaron mi haido dia tindakon ton di dohot pamataku alanihu pujihu tung mariku halido. Doa pembukaan siapa nah? Silakan. Nggak usah Inang ngomong. share lagi kan, silakan nah. Silakan. Mic-nya dibuka. Nah ya, silakan nah. Sorry. Terbalik. Dibuka dulu mic-nya. Mic-nya, Eda. Mic-nya, Eda. Ya, oke. Sudah? Sip, ya, sip. Ya, sip. Ya. Horas. Selamat sore semuanya. Shalom. Salam. Sebelum kita mulai acara PA kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami kenal, sapa, dan sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh bersekutu melalui PA Gabungan Seksi Perempuan HKBP Yogyakarta, walau secara virtual. Kami sungguh bersyukur saudara-saudara kami dari berbagai tempat boleh bersama-sama bersekutu untuk mengikuti PA. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati Amang Pandita Simanjuntak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan beliau untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas, sehingga kami mampu untuk menerimanya dengan baik. Bapa di surga, kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang acara ini. Bapa, kami juga mohon pertolongan Tuhan, agar peralatan yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Engkau berkati, cukupkan kuota kami, juga sinyal yang baik, sehingga kami dapat mengikuti acara dengan lancar dan jelas. Bapa di surga, kami juga mohon pengampunan atas segala dosa serta kesalahan kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nggak ada foto kue.
Dilanjutkan sama pendeta. Baik, ibu-ibu Enggak kelihatan. gabungan Ina atau sesi perempuan di HKBP Yogyakarta, dimanapun berada, yang telah bergabung di dalam PHD secara virtual ini melalui aplikasi Zoom ini. Salam dari kami, dari Pergudungan buat kita semuanya. Horas madhita saluhuna. Oh, Firman Tuhan yang menyapa kita dalam PHD ini, Patanakon Hatani Debata, yaitu yang telah dirumuskan HKBP dalam almanaknya untuk PHD perempuan tanggal 5 September, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 34. Mazmur bahasa Indonesianya adalah bahasa Bataknya adalah Psalmen. Psalmen pasal 34 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Baik, ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakannya di tengah-tengah kita semua. Dan baik pula bagi kita semuanya yang memegang Alkitabnya masing-masing atau yang memiliki aplikasi Alkitab di smartphone masing-masing dapat mengikuti dalam hati. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia atau yang tertulis di Bible, di Alkitab. Bagi ibu-ibu yang lebih mengerti dalam bahasa Batak, dapat kita mengikuti di layar Zoom kita ini yang telah diketik oleh tim virtual kita. Ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Bahasa Indonesia adalah bagian yang paling atas dan bahasa Batak adalah yang bagian paling bawah. Baik, saya akan membacakannya di tengah-tengah kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu sesi perempuan di Gereja HKBP Yogyakarta yang kami kasihi dimanapun berada. Yang pertama kita melihat nats ini atau pujian ini yang ditulis oleh Daud. Ketika itu Daud sedang dalam masalah di mana dia harus melarikan diri karena tekanan atau pengejaran dari Raja Saul yang ia gantikan. Karena pada saat itu Saul memang tidak suka kepadanya karena orang-orang lebih mengeluh-elukan dia, lebih suka kepada dia karena kehebatannya di dalam pertempuran. Yang kedua, Saul juga tidak suka kepadanya karena dia merasakan bahwasanya penyertaan Tuhan telah surut kepada dia, tetapi penyertaan Tuhan itu justru
beralih kepada Daud dan mempercayakan Daud diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang akainang nahina holongan di bagas Tuhan Yesus Kristus, karena tekanan ini dia harus melarikan diri dan dia harus lari dari pengejaran Saul, kemudian dia mencari perlindungan dan bahkan dia harus melarikan diri sampai ke negeri-negeri orang untuk menghindari pengejaran tersebut. Dan bayangkan di sini Daud harus lari di kerajaan Abimelek dan dia di situ harus tampil menjadi orang gila gitu. Molo di hata-bata idok maun naritik. Bui mata bayakon asa unang ditadahala ibana ay salilingon ditadahala ibana tentara nagaga berani jala di halak Palestin dihabiari do Daud alani keperkasaan nah apa ikon lari ibana sian Israel jalan cari perlindungan ibana apa itu luat ni aka na dialo ibana salilingon supaya dia jangan ketahuan maka dia menjadi orang gila naritik. Jadi dia berpura-pura gila. Lalu dia luput akan yang pertama akan pengejaran Saul dan juga dia luput dari cengkeraman Abimelek yang melihat dia pada saat itu menjadi orang gila. Ima, naparjolo, nanaeng boto otak. Napa duahon atau yang kedua, Mazmur ini merupakan suatu lantunan atau lagu pujian syukur dan nyanyian pengajaran Daud, di mana melalui nyanyian ini mengajak para pembaca, mengajak kita agar mengarahkan pandangan kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, serta merasakan kedekatan dengan Tuhan pada masa-masa yang sulit sebagaimana Daud telah mengalami itu. Nah, alasan dari ajakan ini tidak lain didasarkan pada karakter Tuhan. Nah, itu harus kita ingat. Karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? Yang pertama, karakter Tuhan, Tuhan yang mendengar. Itu kita temukan di ayat 7 dan ayat 18a juga kita temukan dalam nats ini. Tuhan mendengar. Jadi Tuhan mendengar setiap keluh kesah, setiap permohonan yang diserukan oleh orang-orang yang takut akan Dia, orang yang mengandalkan Tuhan. 5, mendengar yang pertama. Yang kedua, karakter Tuhan melepaskan Tuhan. Jadi Tuhan tentunya menyandingkan telinganya kepada orang-orang yang berseru-seru, orang yang memanggil-manggil nama Tuhan, apalagi dalam kesesakan, maka Tuhan melepaskannya, meluputkannya dari cengkeraman, mara bahaya, dari berbagai-bagai ujian, cobaan. Sebagaimana Daud yang dilepaskan Tuhan dari genggaman atau pengejaran dari Saul dan juga dari Abimelek. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakter Tuhan menyelamatkan. Di mana Tuhan selain melepaskan dari cengkeraman, tapi Tuhan juga memberikan keselamatan. Keselamatan yang paling berharga bagi Daud. Dia diluputkan dari mara bahaya, tetapi justru juga Tuhan menempatkan dia menjadi raja. Gitu. Dan rencana Tuhan tidak pernah lari
rencana Tuhan tidak pernah menyimpang. Sebagaimana Tuhan yang telah menetapkan dia menjadi raja dari perjalanan hidupnya, melepaskan dia dan menyelamatkan dia, sehingga dengan penyelamatan itu dia tetap dalam pemilihan Tuhan itu, yaitu menjadi raja bagi bangsa Israel. Itulah peran Tuhan yang menjadi karakter Tuhan bagi orang-orang benar, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Maka karakter ini akan berperan bagi mereka yang hidup dalam kehendak Tuhan tersebut. Nah, ibu-ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansi atau pengajaran yang dapat kita peroleh melalui nats ini dari lantunan lagu dari Daud ini kepada kita, para perempuan, para ina, sesi perempuan HKIP Yogyakarta. Yang pertama, sebagaimana himbauan dari Raja Daud ini kepada para pembacanya dan juga kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, baik apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan di dalam pekerjaan, persoalan-persoalan di dalam lingkungan, dan semuanya yang kita hadapi. Jika kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita memanggil-manggil namanya, maka Tuhan menyandingkan telinganya kepada kita bagi orang-orang yang memanggil namanya. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari berbagai macam mara bahaya dan cobaan-cobaan. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita, dan Tuhan berkarya untuk kehidupan kita yang lebih baik, yang lebih berbahagia ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masa-masa sulit ini tentunya semua orang berseru-seru, memanggil-manggil nama Tuhan di masa-masa pandemik ini. Yakin dan percaya Tuhan senantiasa berkarya di dalam dunia ini, di dalam bangsa ini, di dalam kota ini, untuk tampil bagi kita, menjadi penyelamat bagi kita. Dan penyelamatan yang lebih agung lagi, lebih tinggi lagi, yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu penyelamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi semua umat manusia, terlebih bagi orang yang percaya kepada-Nya. Sehingga apa? Sehingga kita termaterai dan kita terjamin oleh keselamatan itu. Bagi siapa yang hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang semula itu tidak diperoleh. Dalam artian akhir dari hidup ini adalah kematian. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dan maut itu, maka akhir itu bukan lagi kematian, tapi keselamatan yang dilakukannya menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah keselamatan yang agung, yang bahagia, yang kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, mari para ibu yang dikasihi, para perempuan dimanapun berada, andalkan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan di dalam hidup apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka Tuhan menyertai kita, memberkati kita, meluputkan kita dari berbagai-bagai mara bahaya, dan menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan dalam PHD ini bagi kita semuanya. Kami serahkan kepada moderator kita untuk memimpin di dalam diskusi. Kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan atau
refleksi-refleksi yang ada dalam hidup kita atau yang pengalaman-pengalaman hidup kita yang telah kita alami untuk berbagi di dalam PHD ini. Demikian kami sampaikan, kami serahkan kepada moderator kita memimpin dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Amang Pendeta. Mari silahkan ibu-ibu sekalian yang ingin mendalami lagi. Mungkin ada yang mau berkesaksian boleh, ada yang ingin dibagikan juga boleh, bertanya juga boleh. Mari dipersilahkan. Ini kok gambarnya nggak kelihatan semua ya di aku ya? Ada, tapi memang banyak yang tutup, banyak yang ditutup, nggak on cam. Amang boleh nanya, Amang? Boleh nanya, Inang, Ketua? Ya, silakan Inang. Harus ya, Mang, yang perlu saya tanyakan. Sebelumnya, terima kasih dulu. Selamat bertemu kembali dengan ibu-ibu semuanya. Kangen banget bertemu secara tatap muka. Abang, sebenarnya karakter Tuhan itu, yang dimaksud dengan karakter Tuhan itu seperti apa ya? Supaya kita kadang tidak terjebak dengan kadang banyak orang yang memberikan contoh karakter Tuhan, tapi mungkin lebih baik kalau kita tanyakan secara langsung kepada Amang, karakter Tuhan itu yang seperti apa maksudnya, Amang? Terima kasih, Amang. Oke, Udah, Mang. baik. Terima kasih. Atau mungkin masih ada lagi? Satu-satu aja dulu ya. Iya, satu-satu aja. Satu aja. Oke, karakter Tuhan ya. Ya, Tuhan sebagaimana dia memiliki, kita katakan karakter atau sifat, mungkin bisa juga. Tuhan itu pasti akan mendengar sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Karakter Tuhan mendengar. Mendengar ini sebagaimana setiap orang yang memanggil-manggil nama Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan. Nah, tentunya kata ini berasal dari bahasa Ibrani, Shema. Shema mendengar gitu. Karena Tuhan mendengar. Itu makanya kata doa Shema, Shema mendengar. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Batak itu tangi. Nah, tangi menjadi tangiang. Makanya saya selalu beberapa kali saya dengar ada orang mengatakan tamiang, katanya gitu. Tami. Sebenarnya bukan tami gitu. Sebenarnya yang tepat itu adalah tangi. Tangi itu dengar, mendengar. Mari kita berdoa. Martangiang mahita. Jadi bukan martami gitu, martamiang, bukan gitu. Shema mendengar. Di mana ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan kita dan kita mendengarkan akan Tuhan. Jadi mendengar begitu, karakter Tuhan atau sifat Tuhan mendengar. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Dia mendengarkan kita. Nah, itu. Makanya dimanapun kita berseru-seru kepada Tuhan, dimanapun dan apapun yang kita hadapi, kita berseru-seru kepada Tuhan. Nah, contohnya begini, apakah kita bisa berdoa di dalam sumur? Nah, coba Inang Resti Bursinamo, apakah kita bisa berdoa dalam sumur, Nang? Ya bisa saja, Mang. Karena Tuhan juga mendengar. Karena Tuhan dimanapun pasti mendengarkan, apa? Ya, karena Tuhan mendengar. Tetapi saya katakan, jangan Inang mau berdoa dalam sumur. Siapa tahu Inang mau tidur toh, masuk dulu ke sumur. Terus
berdoa terus kembali ke tempat ini. Bukan. Karena apa? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita berseru-seru memanggil nama Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Nah, ketika kita misalnya dapat dalam keadaan menghadapi kecelakaan atau menghadapi cobaan-cobaan, dimanapun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan berkarya. Itu sifat Tuhan atau karakter Tuhan tadi. Dan Tuhan melepaskan. Nah, ini tadi lanjutan dari kita memanggil-manggil nama Tuhan. Nah, kemudian menyelamatkan, sebagaimana sifat Tuhan menyelamatkan kita. Dan sifat Tuhan menyelamatkan ini telah diwujud nyatakan di dalam penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu dia tadi, mendengar, meluputkan, dan menyelamatkan. Nah, dimanapun kita mau berseru-seru nama Tuhan, dimanapun itu, Tuhan akan mendengar, baik di sumur, baik dalam apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tantangan-tantangan, mau tidur pun kita di tempat tidur, mau makan di meja makan, pokoknya dimanapun kita berada, kita akan yang berseru-seru kepada Tuhan akan didengar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Nang. Boleh ya, Mang. Boleh. Baik, mungkin ada yang lain? Ini yang dari Batam mungkin? Eda, Mama Reni. Ada silakan. Mari. Ayat 8 saya ingin tahu yang berkaitan dengan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ini maksudnya berkemah. Ini apa, Mang? Oke, baik. Terima kasih, Nang. Nah, karena Daud dalam pengejaran dan dia melarikan diri dari pengejaran itu, maka dia harus tinggal di kemah begitu, toh. Dia dan bahkan dia pernah juga di goa. Kalau kita ikuti Samuel, kalau kita ikuti cerita Samuel ini, Daud itu bahkan pernah tinggal di goa karena pengejaran si Saul ini, dan juga pernah di kemah. Nah, yang menjadi seruan dia di sini bahwasanya kalaupun dia tinggal di kemah, maka malaikat Tuhan itu akan tinggal beserta dengan dia, menyelamatkan dia, melindungi dia, meluputkan dia dari mara bahaya. Contohnya mara bahayanya pengejaran dari tentara-tentara Saul, atau mungkin mara bahaya lagi, mungkin ular gurun, atau mungkin binatang-binatang buas yang ada di gurun, yang sangat membahayakan gitu. Jadi dimanapun dia berkemah, dia yakin dan percaya malaikat Tuhan juga tinggal bersama dia, berkemah di sekitar dia, melindungi dia. Itu maksud seruan ini. Dalam artian menggambarkan kehidupan dia pada saat pengejaran itu, Tuhan berkarya untuk keselamatan dia. Gitu, Inang. Terima kasih, Nang, pertanyaannya. Terima kasih.
Mungkin ada pengalaman hidup kita yang kita rasakan bagaimana Tuhan telah berkarya untuk meluputkan kita dari mara bahaya mungkin. Mungkin ada yang bisa memberikan refleksi pengalaman hidupnya. Mungkin ada yang mau ngomong cuman nggak bisa membuka mic. Gimana ya Ibu ya? Dari host kan bisa kan? Ya. Ada yang mau itu, Nang? Host cuma bisa meminta unmute tapi tidak bisa membuka. Atau bisa lewat chat aja, lewat chat maksudnya siapa yang mau ngomong, saya mau ngomong gitu nanti biar diarahkan. Ada yang mau menambahkan nih, Nang? Ya, tapi sih tidak bisa masuk Bisa masuk. Bisa masuk suaranya? Ya, sudah bisa. Silakan nih, Nang. Silakan nih, Nang. Bisa. Silakan. Bisa. Silakan, Nang. Iya. Oh iya. Terima kasih Emang Pendeta dan terima kasih buat ibu-ibu semua. Terima kasih telah berjumpa dengan Inang Pakpahan begitu jauhnya, tapi terasa dekat, jauh di mata, dekat di hati. Selamat sore ibu-ibu. Saya di sini saya hanya mau menambahkan sebuah pengalaman kehidupan di setiap hari saya. Saya sungguh percaya di dalam kehidupan ini ketika kalau di tema ini Tuhan meluputkan dan Tuhan meluputkan kita dari kesesakan dan menyelamatkan kita dari segala kesulitan. Saya mau sedikit hanya mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman saya setiap hari. Jadi seringkali saya merasakan ada kesesakan, ada kegelisahan, ada kegundahan. Ketika itu datang, saya serasa disadarkan oleh Tuhan, gembiralah, bernyanyilah. Jadi di setiap saat ketika saya lagi memasak atau saya lagi menjahit karena itu pekerjaan saya setiap hari di dapur dan di depan, atau saya lagi berjalan, saya selalu menaikkan pujian. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mungkin suara yang kalau ada yang mendengarnya, tak pandainya kau nyanyi, lebih bagus tidak menyanyi. Memang bagus suaramu, tapi lebih baik kau tidak menyanyi. Tapi itu selalu saya naikkan pujian di setiap hari. Tuhan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu kepadaku. Itu lari dari nada dan not, tapi saya tetap mengucapkannya. Ya, sebentar. Jadi itu yang menjadi pedoman saya setiap hari ketika dalam kesulitan, kegundahan, kegelisahan, saya selalu bernyanyi. Jadi seperti lagu yang dinyanyikan ibu-ibu kemarin, ketika perpisahan pemberangkatan Amang Pendeta Sihite Mula Sauto, itu menjadi suatu lagu yang sering sekali kunyanyikan bersama lagu yang lainnya. Karena hanya itulah yang dapat kupanjatkan. Aku tak pandai untuk merangkai kata-kata.
Tetapi itulah pengalaman hidupku ketika saya selesai bernyanyi, bersenandung, begitu besar kelegaan yang saya terima. Jadi saya selalu yakin bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari diriku. Saya gantungkan hidupku kepadanya, saya sandarkan hidupku kepadanya, dan kumohon penyertaannya di dalam kehidupanku bersama anak cucu yang ada di depanku. Saya kira itu pengalaman saya, dan semoga ini bukan hanya curhat saja, tetapi itu menjadi pengalaman kehidupan saya setiap hari. Terima kasih. Mulia Tegudang. Saya boleh nambahkan sedikit, Amang? Silakan Inang. Ya. Apa yang disampaikan oleh Eda Opung Putri itu betul ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi apa yang dia lakukan itu seolah-olah mengundang Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu dekat dengan kita, apapun nggak akan ada masalah. Tuhan pasti akan melepaskan kita. Jadi itu sungguh betul Eda Opung Putri, dan itu pun yang saya lakukan apabila saya menghadapi suatu masalah yang besar, dan memang saya merasakan bahwa kita akan dilepaskan dari masalah yang kita hadapi, justru malah kita dimenangkan. Itu yang saya alami pada saat saya menjelang waktu itu masih muda ya, akan tes untuk ya kayak fit and proper test lah. Nah di situ kondisi badan saya lemah karena saya barusan pulang dari Jakarta, saya pusing, langsung ada tes macam-macam termasuk psikotes. Itu saya dalam mengerjakan katakanlah pertanyaan-pertanyaan itu saya sambil bersenandung memuji nama Tuhan. Itu kan tidak biasa. Tetapi dengan demikian pusing saya hilang, dan puji Tuhan saya ikut lulus. Itu. Jadi itu pengalaman yang betul-betul saya rasakan, saya alami sendiri ya. Jadi saya bisa memaklumi apa yang disampaikan oleh Eda Opung Putri. Itu adalah suatu kebenaran. Terima kasih Amang, sedikit nambahan. Terima kasih Eda, Kakak. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Sudah kayaknya tuh. Oke, kalau tidak ada berarti bisa disampaikan kembali untuk kesimpulannya Amang, dan bisa diakhiri dengan doa tentunya. Dipersilakan Amang. Ya, baik. Ibu-ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Daud yang berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkan dia dan menyelamatkan dia, maka mari ibu-ibu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Senantiasa andalkan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Walaupun bernyanyi juga tadi, sebagaimana ungkapan Daud ini juga dalam lagu pujian, maka mari kita pakai lagu pujian, doa, dan semua dalam hidup kita untuk berseru-seru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yakin dan percaya Tuhan mendengar, Tuhan berkarya dan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan senantiasa sampai selama-lamanya. Kami senantiasa memuji nama-Mu di dalam kehidupan kami ini. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami hadapi, yang kami nikmati dalam hidup ini, segala sesuatunya harus berserah kepada Tuhan. Baik suka maupun duka, kami akan selalu senantiasa ingat akan Tuhan.
Sehingga Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup kami, menyelamatkan kami, meluputkan kami. Kami serahkan ya Tuhan sepenuhnya hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam hidup kami dan setiap langkah-langkah, baik langkah kehidupan kami, Tuhan yang menuntun kami. Dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam lingkungan kami masing-masing. Tuhan hadir dan senantiasa berkarya dalam diri kami. Kami serahkan segala sesuatunya ya Tuhan bagi dunia, bangsa, dan kota kami ini yang pada saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 yang belum berujung pada saat hari ini. Oleh karena itu Tuhan berkarya untuk mengakhirinya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan senantiasa ya Tuhan, seluruh dunia, bangsa, dan kota ini senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam pandemi COVID ini, dan menghadapi pandemi COVID ini senantiasa berseru-seru dan memanggil nama Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan meluputkan kami semua. Kami serahkan kami dalam tangan pengasihan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon, dan bersyukur kepada-Mu senantiasa. Amin. Silahkan Eda. Masih di mute ya Danur, masih di mute. Di Mic-nya unmute dibuka dulu. dulu. Nah, dibuka dulu mic. Mic-nya dibuka dulu. Belum dibuka itu. Iya. Oke. Sudah, Nang? Sudah. Sip. Sudah, Nang? Sudah. Oh iya. Amang dan Inang, mari kita buka buku ND kita dari 806. Ahape masa dingolumon. Rapak manginde homai tenang. Ahape masa dingolumon. Tuhan menjaga ho. Olong nado mangondi ho. Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroham marsak peho. Sai diramoti ho. Tuhan menjaga ho. Silakan Inang Syadari. Doa syafaat. Ci, udah bagus, Ci. Udah hilang ini. Mic-nya belum dibuka. Kakak Syadari, mic-nya dibuka dulu. Yang merah-merah itu loh. Yang merah-merah itu dipencet dulu. Yang merah gambar mic. Gambar mic yang merah dipencet dulu sampai dia putih. Kakak tidak kedengaran doanya, Kak. Tidak kedengaran doanya. Buka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, yang merah itu. Nah, ya, oke, lanjut. Sudah? Sudah, silakan. Oke. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, seksi perempuan, boleh beribadah pada sore hari ini. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Amang Pendeta Simanjuntak. Roh Kudus kiranya menuntun kami, membimbing kami, agar kami dapat menghayati setiap firman yang sudah kami dengar. Bapa di sorga, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan yang kami lakukan, yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Dan juga mungkin dalam pikiran dan hati kami yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mohon ampun atas segalanya. Dan biarlah Tuhan, doa syafaat yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat-saat ini Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami cemas, membuat kami gelisah dengan adanya COVID-19, virus corona. Sudah banyak Tuhan korban yang sakit, yang mondok di rumah sakit, ataupun yang isoman. Bahkan Tuhan ada korban-korban yang sudah meninggal dunia. Tuhan, kami berserah sepenuhnya ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan dan melawat orang-orang yang sedang sakit dan menghibur keluarga-keluarga yang ditinggal oleh hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi korban meninggal dunia. Bapa di sorga, pemerintah kami telah berusaha ingin menghambat COVID-19 dengan mengadakan prokes, juga vaksin, juga Tuhan dengan PPKM. Tapi semuanya itu Tuhan mungkin tidak dapat menghambat. Tetapi kami percaya hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang bisa melenyapkan COVID-19 itu dari muka bumi ini, dari negara kami, dari tempat kami, agar kami diselamatkan oleh kasih Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat aparat keamanan dengan melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan juga yang melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa buat gereja kami di Yogyakarta ini, juga pendeta-pendeta yang melayani kami, juga Pangulani Huria Tuhan, Uru Pinasida Mangula, melayani ruas ni Huriami Tuhan, asalam tugu hapor siaw nami. Tuhan, pada saat ini juga Bapak, kami berdoa buat saudara kami yang sedang sakit. Nyonya Siahaan Borusitorus, yang tadi siang Tuhan telah menerima perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan, lawatlah inang kami itu, berikan yang terbaik kepadanya ya Bapa.
Ampunkan dia Tuhan dari segala dosa-dosanya, agar dia berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur untuk Inang Nainggolan, Boru Tampu Bolon yang semakin hari semakin sehat. Bahkan saat ini Tuhan, mereka bersuka cita untuk merayakan ulang tahun pahopunya Aditya. Mari Tuhan, tambah-tambahkan kesehatan Inang kami itu. Dan biarlah juga pahopunya Tuhan menjadi anak yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, di dalam beberapa waktu yang lalu, keluarga dari gereja kami Tuhan ada yang berduka cita karena Tuhan memanggil keluarganya. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, dan juga penghiburan. Juga Tuhan, gereja kami HKBP berduka karena Engkau telah membawa hamba-Mu Tuhan, Amang Simanjuntak. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan juga ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat ibu-ibu Inani Huriam di Yogyakarta. Sungguh li rohana sida Tuhan, asa olo nasida rab dohot hami marpungu. Rab hami mengido tangiang Tuho. Jala rab hami Tuhan mapegi hatam nabediai. Mauliate madiho Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga. Begitu banyak Tuhan pergumulan. Begitu banyak Tuhan holso, arsak. Dohot na hinirim ni rohanami Tuhan. Songoni nang lasni rohatong do dileko di hami Tuhan. Alani hupasahat hami may sudena tu bagasat tanganmu. Asale honomu Tuhan hobar tulomo ni roham. Nasuman di ngulu nami. Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami percaya dan yakin sepenuhnya Tuhan bahwa Tuhan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Inani Huriami. Pasu-pasu mahami Tuhan, pasu-pasu keluarga nami, pasu-pasu akaya anak kodohot akapahupu nami. Asalas rohanami Tuhan, madalani ngulu na pinasahatmu dope Tuhami. Gudang dope niat Tuhan si Panginoon nami Tuho. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang kami inginkan. Dan Tuhan akan memberikan pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan, di tangiang pangiduan nami Tuhan nahurang sumang tujolom. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Karena doa dan memohon menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Amang dan Inang, mari kita buka kembali buku WND kita dari 741.
sambil mengumpulkan persembahan ayat 1 dan 2. Nang rope habai. Bapak mengedeh umay tenang. Nang rope habai. Tuhanlah Ando pangkami. Nang pehumu tanoi. Tuhan do pangondian. Oh, Yesus do partano batoni. Di tanoon, ay Yesus do partano batoni. Dolo patai ayat 2. Arian do ini Tuhan do pangondian mi maporus nasabiari Tuhan do pangondian mi Jesus do partano batoani ditanoon ay Jesus do partano batoani dolok partahanatai. Baik, Aka Inang, nah inang holongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri ibadah PHD kita pada sore menjelang malam hari ini. Marilah kita berdoa. Rap mahita mangidohon di tangiang atau patai. Ale amanami nadi banua kinjang. Sai pinarbadia maguar. Roma harajaum. Sai rohan di banua di banua kijang. Lehon matuhan sadarion panguluan siapari. Sama dosanan songon pemisanan dosa midongan Tuhan. Unang kami tubiho tukang ujunan palua mangan dan pangago. Aiho napuna harajao. Rodi hasanapon sadele lelengna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Nolong ni rohani debata amata. Dohot parsaoran ni todi porbadia. Imana madongani. Mamasu-masu. Dohot na amalum kita saluh nanuaing rodi saliling nililing. Amin. 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 Horas madihita saluhutna. Horas. Horas. Selamat malam. Iya, terima kasih untuk Deborah. Ya, Parbatam. Horas. Iya. Sebelum nanti takutnya pada keluar semuanya coba dibuka kamera dulu biar kita foto bersama ya. Kelihatan wajah cantiknya dulu, dibuka dulu wajah cantiknya semua. Ayo. Buka dulu semuanya. Batam, apa kabar? Oke. Mana? Mana Daika? Jana sama Kak Mayuko juga boleh ya buka. Oh, Tasya mana? Saya screenshot yuk. Mayuko mana? Mayuko. Daika, Tasya. Aku enggak ada. Udah tadi. Ada. Ganes, buka aja mukanya Ganes biar kelihatan ganteng sendiri. Kak Mayuko. Banyak. Lagi nggak siap. Tasya. Tasya belum. Tasya yuk. Oh, Kak Oke. Oke ya. Siap ya. Ya, seberapa yang ada dulu lah. Semuanya senyum manisnya mana? Senyum manisnya 1, 2, 3. Ada lagi. Ada foto bunga, Ci? Udah. Halinai, mana wajah cantik?
1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih Nang, saya serahkan kembali Pak Ketua. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Senang Dah sekali pungi menengok. yang hadir Gue ngomong no. lumayan banyak ya. Tadi kalau nggak salah 22 orang ya, Nang. Ya, terima kasih Tas ya. Bentar Nang, Tasya belum kelihatan mukanya tadi katanya. Dibuka dulu kameranya Bung Tasya. Oh, belum kelihatan. Caranya bagaimana ini? Tasya. Lihat dulu, udah ada aku belum? Oh ya sudah Tasya sekali lagi ya. Screenshot sekali lagi ya. Dulu Bung Tasya. Tuh, oke, kelihatan. Ya, 1, Itu 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke, sudah siap. Oke.